Oke, first impression saya mengenai Samsung Galaxy S24 Ultra. Menurut saya ini adalah sebuah smartphone yang tidak banyak berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Perbedaan paling mendasar adalah bentuk bagian depan dan belakangnya yang semakin mengkotak ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya permukaannya itu ada bagian yang 2.5D-nya atau curvy-nya, sekarang lebih kotak. Jadi permukaan depan dan belakangnya itu bisa dibilang layar rata. Jadi para penggemar layar rata dan juga smartphone kotak, saya rasa kalian akan suka dengan smartphone ini. Dan juga bezelnya jadi semakin tipis, dan itu adalah sebuah keunggulan buat kalian yang suka dengan smartphone berbezel tipis. Kemudian untuk penataan letak kamera, layoutnya semua sama. Jadi tidak banyak berbeda dibandingkan Samsung Galaxy S23 Ultra, menurut saya. Dan yang jadi highlight utama dari Samsung Galaxy S24 Ultra adalah Galaxy AI. Sebenarnya Galaxy AI-nya ini seperti apa sih? Contoh yang diangkat oleh Samsung memang terasa gimmick sekali, tapi menurut saya sebenarnya itu real kepake di dunia nyata. Kalau kalian sering meeting bersama dengan teman-teman yang memang berbahasanya berbeda atau berbahasa asing, itu bisa ditranskrip dengan lebih cepat dan kemudian bisa disummarize dan juga bisa ditranslate dan dimacem-macemin itu transkripnya. Itu membantu sekali sebenarnya. Kemudian kalau perbincangan melalui instant messaging dan kemudian kalian bisa melakukan AI live translate, itu juga sangat membantu kalau kalian punya teman atau mungkin gebetan yang bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar, terus kalian pengen berkomunikasi, ini jadi dimungkinkan sekarang. Jadi kalau kalian pasang Tinder atau Bumble ya, itu silahkan cari yang ekspatriat. Siapa tahu nyantol. Dan juga mengenai Note Assist, karena ini adalah S24 Ultra. Jelas ada S Pen-nya dan ada yang namanya Note Assist, di mana kalian bisa, kalau kalian nulisnya miring, itu bisa dilurusin dan juga kalian bisa langsung mengkonvert ke teks tulisan kalian. Itu juga membantu kalau kalian memang rajin untuk mencatat. Ya, sekali lagi, kalau kalian rajin mencatat. Karena reality check-nya aja, banyak teman-teman saya yang pakai S23 Ultra sebelumnya itu agak jarang menggunakan S Pen. Saya pun termasuk yang jarang menggunakan S Pen karena saya lebih sering menggunakan S Pen di seri Fold atau di tablet sekalian. Jadi untuk mencatat, lama-lama kayaknya mulai geser ke layar yang lebih lebar atau lebih luas. Jadi ya mungkin untuk kalian yang senang mencatat aja, fitur ini akan kepake. Kemudian juga ada fitur yang namanya Circle to Search. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan fitur yang sudah ada sebenarnya untuk search by discoveries untuk melalui Bixby, tapi sekarang itu melalui Google. Bedanya hanya itu. Tapi bukan hanya itu aja sih sebenarnya bedanya, karena dengan melalui Google jelas akan lebih banyak informasi yang ditampilkan. Kalau via Bixby informasinya mungkin hanya lewat Pinterest aja yang ditampilin ya selama ini, sedangkan kalau lewat Google bisa dari e-commerce, bisa dari website juga, dari mana-mana itu bisa muncul. Jadi ya memang hanya peralihan dari Bixby ke Google, tapi efeknya bagi konsumen itu luas sekali. Kemudian untuk kameranya, ini adalah hal yang memang menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu, apalagi untuk orang-orang yang sudah mengenal S23 Ultra sebelumnya dan melabeli smartphone itu sebagai concert phone, smartphone yang memang cocok untuk konser atau untuk ngezoom jauh gitu ya. Di S24 Ultra ternyata ini makin bagus lagi. Memang pada saat saya lagi hands-on ini hasil kualitinya bisa dibilang 11-12 sama si S23 Ultra. Tapi dengan adanya software update ke depannya, saya yakin ini hasilnya akan lebih bagus lagi. Karena ini adalah hari dimana bahkan saat saya bikin video ini acara unpack-nya sendiri belum ada. Jadi ya bisa dimaklumi lah kalau hasilnya masih sama dengan S23 Ultra kalau menurut saya. Tapi ke depannya pasti hasilnya akan improve jauh lebih baik lagi. Karena seperti yang udah Samsung kayak gitu. Dan untuk varian warna, sejujurnya saya lebih suka untuk varian warna yang ada di online. Jadi kalau kalian beli secara online, itu ada pilihan warna yang memang online eksklusif. Itu ada warna yang mirip Thai tea atau disebutnya orange. Itu saya suka banget sama warna itu, bagus banget. Dan ya, saya kayaknya akan lebih memilih membeli yang itu ketimbang yang warna basic. Oh iya, satu hal yang menjadi pembeda juga untuk S24 Ultra, bahkan dibandingkan saudara-saudaranya, S24 maupun S24 Plus, yaitu adalah Wi-Fi-nya, karena Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 7, sedangkan yang S24 dan S24 Plus itu masih Wi-Fi 6. Mungkin pengaruh dari prosesornya yang berbeda, karena S24 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, sedangkan S24 dan juga S24 Plus itu menggunakan Exynos 2400. Jadi ada perbedaan prosesor, jadi ada perbedaan untuk kualitas Wi-Fi-nya. Itu adalah catatan yang perlu kalian tahu. Dan kenapa saya lebih berfokus menjelaskan S24 Ultra di video kali ini? Karena menurut saya itu adalah benchmark tertinggi yang bisa kalian capai kalau kalian menikmati teknologi tertinggi dari Samsung pada saat ini. Jadi ya, itu adalah pencapaian tertingginya.
Dan sekian untuk quick impression saya mengenai Samsung Galaxy S24 Ultra. Selebihnya mungkin nanti akan saya bahas di video reviewnya aja setelah memakai sekian lama. Karena jelas akan berbeda ketika cuma menjajal 1-2 jam dengan memakai 1-2 hari, bahkan 1-2 minggu, atau bahkan 1-2 bulan. Itu akan berbeda. Jadi tungguin terus videonya di channelnya Wisnu Kumoro. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasinya. Sampai ketemu lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!